Nah, sebetulnya kalau ada gereja itu, siapa sih yang dirugikan? Kalau ada masjid, di mana ada masjid, maka tetangganya pasti harganya jatuh rumahnya. Tapi di mana ada gereja, di situ pasti harga tetangganya harganya jadi naik. Rumah-rumahnya itu harga rumahnya jadi naik. Percaya nggak? Coba cek deh. Begitu ada gereja, ruko mall gitu ya, gereja masuk langsung rame mallnya. Siapa suruh urusan sama N26? Ngatain N26 anak iblis. Tawa jahat. Ingat ya, sebelum kita kritik orang, kita kritik diri kita sendiri dulu. Kita masuk sesi kedua ya. Saya barusan nyampe rumah langsung ya. Tadi karena gelap dan hujan tadi, jadinya keretanya agak lambat tadi. Harusnya sudah mulai kita tadi jam 3:05 target saya tadi ya. Luar biasa, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk semua teman-teman yang ada di live Zoom dan di live YouTube. Haleluya. Shalom semua Indonesia, shalom yang ada di Eropa, shalom yang ada di Afrika, Rusia, shalom semua yang ada di Australia, Amerika dulu ya, Amerika, Kanada, Meksiko, shalom semua yang ada di Australia, New Zealand, Papua Nugini, Timor Leste, shalom semua yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Korea, Taiwan. Shalom semua yang ada di India, Malaysia, Singapura, Filipina, shalom Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Burma, ya, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Papua Barat, Irian Jaya, shalom. Kita berdoa agar Papua, Irian Jaya segera mendapatkan kemerdekaan yang sejati ya di dalam Tuhan. Hari ini saya dengar mereka lagi berdemonstrasi di depan kedutaan Amerika yang di Bali, bukan, tapi konsulat ya. Kalau di Bali itu konsulat, bukan kedutaan. Kita doakan akan ada terjadi perubahan ya. Dan doa kami, donasi kami, air mata kami selalu bersama dengan Anda semua. Ya, dalam waktu dekat ya kita akan bedah buku Pak Jenderal Ponto, Pak Laksamana Ponto tentang tulisan beliau tentang Papua. Keren banget ya. Beliau ada cerita sedikit, nanti kita bedah buku, saya nanti pembahas ya. Nanti bukunya kalau udah nyampe kita bikin serial bedah buku ya. Dan kita ajak orang-orang Papua ini untuk bedah buku beliau biar berantem. Luar biasa. Hari ini tema kita adalah agama para budak. Waduh, serem. Ingat ya, like biar makin banyak masuk di live chat ya. Like, jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman karena sekarang kita sudah propose untuk silver play buttonnya, mudah-mudahan segera dikirim. Haleluya, itu semua berkat dukungan kalian semua dari para haters dan para fans rombongan Nabi ke-26. Haleluya. Kalau begitu kencangkan sabuk pengaman, jangan lupa lepas rem, handrem, pasang N Nitro 26-nya, dan kita akan gaspol, gubrak, oh lala bebe, luar biasa. Hari ini tema kita adalah agama para budak. Ya, ini hari ini semua ya mau ngasih kabar di Bekasi ada, pokoknya tidak boleh ada gereja di wilayah mayoritas Islam. Wah, memang inilah mental-mental yang begini ini nih. Mental-mental begini ini nih yang merusak Indonesia ya. Ini yang merusak Indonesia dari dulu. Nah, sebentar. Ini saya mute all. Pak Raja Uti standby ya, Pak Raja Uti ya, udah co-host ya. Standby, Pastor. Oke, sebentar. Saya absen cek dulu ya supaya cek dulu, ini. Pak. Oke, ini Pak Kuang standby ya. Ada hadir. Oke, kalau yang ini yang galaksi lain itu ini
boleh lanjut, boleh saya. Ini kita jam panas ya, makin malam makin panas pokoknya. Luar biasa. Ya tadi pagi saya dikabari ya semua ngirim semua ya. Ada 50 WhatsApp kali itu cerita. Pokoknya di Bekasi tidak boleh ada gereja di wilayah mayoritas Islam. Saya yakin orang-orang yang berpikir begitu adalah orang-orang yang mikirnya pakai titit. Ya bukan pakai otak, alias otaknya dia antara di dubur atau di titit gitu. Karena hanya orang biadab lah yang sanggup memikirkan demikian, yang seperti binatang. Mengapa? Karena binatang kan memikirnya cuma titit doang, ya kan? Nah, hanya orang-orang yang berpikir pakai titit lah yang melarang orang lain untuk beribadah, sekalipun mau mayoritas, mau minoritas, nah itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau ada gereja itu, siapa sih yang dirugikan? Kalau ada masjid, di mana ada masjid, maka tetangganya pasti harganya jatuh rumahnya. Tapi di mana ada gereja, di situ pasti harga tetangganya harganya jadi naik. Rumah-rumahnya itu harga rumahnya jadi naik. Percaya nggak? Coba cek deh. Begitu ada gereja, ruko mall gitu ya, gereja masuk langsung rame mallnya. Coba deh, kalau Anda yang bagian marketing itu kasih buat gereja satu hall ya, disewakan gratis. Itu mallnya langsung rame. Nah, disewakan buat gereja. Di mall kasih masjid, sepi, bubar. Ya, itu aneh ya. Nah, gitu karena memang masjid itu adalah jejak kematian. Tapi di mana ada gereja, ya di situ pasti ada kehidupan. Ya mau gereja apa saja. Ya, karena ada kultur. Saya nggak mau cerita klinik-klinik ya, saya ceritanya kultur. Ada kultur. Nah, kenapa? Di Islam itu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kalau ada masjid, ya nanti di situ nanti nggak enak itu situ ada masjid. Oh kita mau bikin lagu rock, jangan di situ ada masjid. Oh kita mau bikin begini, jangan di situ ada masjid. Oh di mana ada masjid sih deh perumahanmu itu. Begitu ada masjidnya harganya turun deh pokoknya. Bagaimana bisa begitu? Ya ampun kamu tanya sama Muhammad kenapa bisa begitu, bangunin. Mat, gila lu Mat, kenapa bisa begitu Mat? Begitu kan? Tanyain. Tapi di mana ada gereja, dari dulu begitu ya. Salah utusannya ada kehidupan. Pertama pasang gereja. Terus nanti penduduk-penduduk itu mulai hidup. Ya, beberapa sending-sending begitu masuk ya ke Papua, ke Kalimantan, itu langsung hidup daerahnya. Karena begitu ada gereja, mereka pasti bikin sekolah, mereka pasti bikin klinik. Ya, selalu minimum itu ya. Mereka bikin sekolah, bikin klinik. Selalu bikin itu. Kalau udah bikin sekolah, bikin klinik, makanya dari pedalaman dia akan cari klinik kan, akan cari sekolah ke situ kan. Sehingga jadi rame. Nah, itu ironik sekali ya. Kalau di mana ada masjid, mereka nggak bikin klinik. Karena ada dukun di sana. Pakai dukunnya di gunung. Mereka perginya ke dukun, bukan ke masjid cari klinik. Kalau mereka ada gereja, mereka cari klinik yang ada di gereja. Itulah sebabnya berdoa ya. Klinik itu penting ya. Karena itu adalah pelayanan yang Tuhan hendaki buat kita, orang sakit. Pelayanan besuk di penjara itu penting ya. Gereja-gereja itu jangan mengabaikan pelayanan besuk di penjara. Gereja yang tidak punya pelayanan kasih makan orang, tidak punya pelayanan untuk mengobati orang sakit, klinik, yang tidak punya pelayanan penjara, yang tidak punya pelayanan untuk kasih rumah singgah, itu gereja yang tidak baik. Ya, gereja tidak baik, tinggalkan. Karena itu gereja standar yang sudah ditetapkan dalam Matius 25. Itu adalah standar untuk Anda membuat sebuah komunitas gereja. Harus ada itu. Kalau Anda tidak bisa bikin itu dan tidak ada pengen bikin itu gereja, apalagi kalau duitnya udah banyak, itu Anda tinggalin, itu gereja, bukan gereja benar. Saya jamin itu bukan gereja benar. Saya jamin itu bukan gereja benar, itu gereja dagang. Dia akan hipnotis Anda, tarik duitnya, pendetanya tambah kaya, dan Anda makin jauh dari Tuhan Yesus. Makin jauh. Wah, kelihatannya Anda bili-bili, bala-bala, begitu kan, bahasa roh begitu kan. Kelihatannya.
dekat sama Tuhan, tapi Anda tidak ketemu Tuhan, Anda ketemu dengan Pak Pendeta. Boro-boro ketemu Pak Pendeta, ya. Susah bikin janji Pak Pendeta 3 bulan ditanyain dulu. Mau kasih persembahan, kasih berapa? Cuma bawa 1 juta. Oh ya nanti dikasih ya, jadwalnya nanti 6 bulan lagi ketemunya, keburu mati. Berapa? 100 juta. Oh ya, bulan depan ya. Berapa? 1 miliar. Oh besok bisa, besok ketemu ya. Pak Pendetanya lagi apa juga besok ketemu pokoknya. Biar Pak Pendetanya lagi di rumah sakit juga kalau perlu pulang. Serem ya. Kita harus terima kenyataan. Anda harus terima kenyataan. Karena itu syarat gereja. Ya, sebelum kita kritik orang, kita kritik badan sendiri dulu. Ya, syarat gereja Matius 25. Anda harus kasih makan, Anda harus kasih pakaian, kasih tumpangan, perawat yang sakit, besuk yang di penjara. Kalau Anda tidak punya 5 pelayanan dalam gereja ini, Anda bukan gereja. Anda adalah paguyuban orang-orang kesurupan. Termasuk gerejanya itu pendeta 15 miliar. Tapi sekarang udah punya ya, dia udah pernah bikin. Takut dia sama kita. Sudah mau, tapi dia sambil ngeluh. Oh, masa sampai ini, walaupun sampai dihabiskan dibully, saya dibully. Wah. Kan lucu kan, masa kita yang kecil bully yang besar kan enggak mungkin kan, yang ada dia yang bully kita kan. Siapa suruh urusan sama N26, ngatain N26 anak iblis. Tawa jahat. Ingat ya, sebelum kita kritik orang, kita kritik diri kita sendiri dulu ya. Jadi kalau gereja Anda sekarang bergereja dan gereja Anda tidak melakukan satu, kasih makan orang, ya, kasih pakaian, ya, kasih tumpangan, tidak rawat yang sakit, tidak besuk penjara, itu gereja Anda sedang nggak benar. Ya kalau saya bilang sesat salah ya, karena kalau sesat itu artinya nggak bisa balik, sedang nggak benar, ya. Atau mungkin gereja Anda memang gereja nggak benar, dari awal udah nggak begitu, sampai sekarang juga nggak begitu. Kalau di gereja Anda, pendetanya pakai mobil mewah, tapi jemaatnya ada yang nggak bisa bayar sekolah, itu gereja Anda gereja nggak benar. Ya, itu gereja nggak benar. Karena Matius 25, tadi benar ya, tadi siapa yang komentar tadi? Nah, sebentar, tadi saya bacakan komentarnya tadi ya. Ini bagus ya. Sabto Harun, nah, benar ya, benar Sabto Harun ya, setuju. Karena Matius 25 ini lagi cerita ya, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Dan di mana ada ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, di situ ada persatuan. Akan muncul persatuan itu sendiri, akan muncul. Mengapa bisa ada persatuan? Karena mereka saling memberi. Nggak ada miliku-miliku, untuk-untuk, nggak ada. Itu kan Pancasila. Ya, Matius 25 kan Pancasila banget. Ya, ketika Anda merasa bertuhan, kalau Anda yakin dengan bertuhan, maka harus ada kemanusiaan yang beradab dalam hidupmu, yang ya. Dan akan ada keadilan di situ. Keadilan sosial. Artinya ada orang-orang yang memang tidak beruntung, yang kemudian dia harus share. Kalau memang dia punya iman, kalau dia memang penuh dengan Roh Kudus, maka dia pasti punya hati untuk membagi apa yang dia miliki. Tapi masalahnya pendetanya aja kikir pelit. Nah, buktinya apa? Kalau pendetanya pakai barang mewah, sementara jemaatnya masih, makanya saya mengundang Anda yang jemaatnya Gilbert, ya, yang punya kartu anggota jemaatnya Gilbert, tapi Anda nggak kuat bayar sekolah, kasih tahu saya. Kita bikin geger di sini. Kita bikin geger. Masa pendetanya pakai jam tangan 15 miliar, jemaatnya masih ada yang nggak bayar sekolah aja nggak kuat. Itu baca ada yang nggak benar. Pasti ada yang nggak benar. Karena Kisah Rasul berkata tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Gitu ya. Nah, di kita juga kita lagi pikirkan masalah sekolah ya.
Sekarang kita sudah kasih makan, kita mau sampai 10.000, titik 10.000, terus kita stabil di situ terus. Makanya teman-teman, ayo berdiakonia. Karena kita sekarang sedang mau naikkan ya, jadi 2.000, saldo kita kemarin tinggal 200 juta. Jadi kalau 200 juta itu hanya bertahan untuk kira-kira 2 minggu. Makanya, ayo, tambahi, 200 juta itu 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Nah, makanya, ayo, saudara, kirim lagi, jangan takut. Daripada Anda kasih untuk pendeta 15 miliar kolektemu, kirim ke sini. Daripada kolektemu buat beli jet pribadi, ya, buat terbang sana, terbang sini. So itu KKR penginjilan gundulnya peang. Mereka pergi dari gereja ke gereja, kok penginjilan apanya? Ya, perginya rombongan, itu namanya Anda miknikin pendeta, Andanya pakai brompet, pakai motor butut, terus Anda perpuluhannya buat beli jetnya Pak Pendetanya keliling dunia, Andanya cuma keliling kampung jualan ember. Ironik banget. Goblok. Namanya Anda goblok itu namanya. Itu namanya Anda goblok. Jadi domba itu ya jangan goblok gitu ya. Domba itu polos bukan goblok. Nah, itu namanya goblok. Keledai itu. Anda sudah tahu, jangan. Apalagi orang tua Anda lagi tidak karu-karuan, adanya nggak ada yang rawat, Andanya sok-sokan nabur di gereja apa segala macam, bodoh namanya. Nggak usah munafik lah. Rawat dulu ayah ibumu, rawat dulu kakakmu, adikmu, ponakanmu, dirawat dulu lah. Itu cara Tuhan, ya. Harus benerin dulu, orang-orang harus benerin dulu. Kalau nggak benar nanti semuanya nggak benar, ya. Baru saudara, kita harus peduli dengan sekeliling kita. Nah, sekarang saya tanya, mengapa ada orang melarang ada gereja di situ? Ya kan? Kalau ada orang Islam melarang gereja, ada gereja. Ya. Karena memang ada persaingan. Ya kan? Orang Islamnya sendiri minder waduh. Ya. Minder. Enggak merasa nggak mampu. Yang bisa adalah pokoknya nggak bisa, dah, ya kan? Kalau mau orang dagang itu diusir kalau perlu, ya kan? Kalau kan saingan kan, rebutan. Apakah gereja itu berdakwah ya untuk mengkristenkan? Enggak, bodoh orang Islam ini juga. Karena gereja itu jemaatnya ngambilin dari gereja lain. Kalau orang kayak saya, wah itu benar-benar kita langsung orang Islam, langsung ke jantungnya. Nah, mungkin Anda kalau takut sama saya wajar, tapi kalau gereja, kalau orang Islam takut sama GBI, takut salah, karena GBI itu tidak pernah menangkan jiwa. Ya 1-2 ada. GBI itu ngambilin dari gereja lain, dari Katolik, dari GKI, dari GKJ, dari HKBP. HKBP jemaatnya dari mana? Apakah HKBP jemaatnya dari orang-orang Islam ini? Enggak ada. Kalau dia masuk ke HKBP pasti Batak, Kristen lagi. Jadi kehadiran HKBP itu di Bekasi tidak akan mempengaruhi komunitas itu, kecuali kalau di situ Batak. Jadi ini orang bodoh, ya, menunjukkan kebiadabannya sendiri, ya, tanpa berpikir. Apakah HKBP berdakwah kepada orang Jawa? Ya enggak lah. Belum pernah saya dengar, mungkin ada ya, kalau saya mungkin wawasannya kurang. Ya, ini ada orang Jawa ibadahnya di HKBP, ya kan? Ya, bingung lah, saya pernah masuk diajak ya pelayanan sekolah minggu di HKBP, tapi bukan di ibadah umumnya. Semuanya orang Batak semua, yang Cina cuma saya, tapi mereka baik ya. Nah, kalau orang Batak itu kalau sama orang Cina mah nggak terlalu resek ya, nggak kayak orang Jawa itu, kalau mungkin karena Kristen ya, tapi kalau orang Jawa kalau Kristen juga baik. Kalau Islam itu resek ya kalau sama Cina ya, cuah gitu yang mudah gitu. Jadi memang nggak beralasan, karena HKBP itu tidak berdakwah kepada orang Jawa, apalagi di Bekasi. Belum pernah dengar saya orang HKBP, ya. Karena itu kan gereja suku. Mereka hanya menampung untuk mereka. Ya jadi benar adalah karena dasarnya si orang-orang Bekasi ini, memang warga Bekasi ini warga biadab.
Mau tersinggung dah lo. Ya memang warga Bekasi ini yang Islam ini biadab. Jawabannya kan karena itu kan. Mengapa bisa biadab? Nah kan balik lagi kan kita tanya mengapa terus kan? Karena ajarannya memang biadab. Dari mana bisa? Iya memang Islam itu ajaran biadab. Bagaimana bisa di zaman yang modern ini orang bisa ngajak perang? Ajarannya begitu. Loh, kalau enggak, kalau ada ustadz yang enggak ngajak perang, itu karena dia harus menyingkirkan. Yang tolong minta airnya yang. Karena harus menyingkirkan. Ini. Itu obat batuknya itu. Ya, sorry ya, ini saya lagi ganti musim begini biasa, serak-serak. Jadi, saudara, kebiadaban itu memang dari ajarannya. Untuk Anda menjadi orang baik, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang banyak menyingkirkan ayat-ayat di Al-Qur'annya. Nanti Anda jadi Islam yang baik. Ayat kurang akhirnya. Untuk menjadi orang Islam yang baik ya, yang baik hati, Anda harus menyingkirkan ayat-ayat di Al-Quran. Untuk menjadi orang Kristen yang baik, Anda harus lakukan seluruh ayat-ayat di Alkitab. Gitu. Makanya dari itu, hati-hati. Ya, Anda ya, mualaf. Mana ada sih mualaf yang baik coba? Sebut satu deh mualaf yang baik. Saya belum pernah tahu loh mualaf yang baik loh. Ruwet sih pokoknya. Ya. Nggak ada. Kecuali mualaf itu, ya dapat Didi botak itu mana baik dia? Nggak ada. Nggak ada mualaf yang baik. Ya. Nggak ada. Mualaf yang baik itu kalau dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Al-Quran. Ya, artinya apa? Dia jadi mualaf karena menikah saja misalnya. Nah, itu biasanya baik itu. Ya, Angelina Sondak, Setia Novanto, mana ada yang baik sih? Ya kan? Siapa lagi? Hani, wah Hani lagi itu setan itu. Setan bukan itu. Setan itu pengkhianat, Cina pengkhianat. Nggak ada mualaf yang baik. Ya, nggak ada. Murtadin yang baik, oh banyak. Ya, murtadin yang baik banyak. Dan rata-rata mereka kemudian melakukan apa? Diakonia. Kalau ada murtadin yang terus tidak berdiakonia, apalagi dia jadi pendeta, ya Anda harus ragukan kemurtadinnya. Dia jadi Kristen itu jangan-jangan ya cuma alasan apa? Nah, itu. Karena orang-orang yang lahir baru itu pasti pengen berdiakonia, bermarturia. Kalau ada murtadin katanya jadi Kristen melihat Yesus segala macam, tapi dia tidak rindu untuk berdiakonia dan bermarturia, dia cuma tampil di YouTube doang, kesaksian sambil ketebak nomor rekeningnya, saya jamin itu murtadin nggak bener, cuma cari duit doang. Nah, saya buka rahasianya. Ya, ini teman-teman semua dengar ya. Kalau ada murtadin yang ngaku-ngaku jadi Kristen, jadi penginjil, dia kerjanya di YouTube cuman koar-koar cerita-cerita jelek-jelekin orang Islam, ditanya Alkitab juga kagak ngerti, dia terus kasih nomor rekeningnya di YouTube-nya, ya, dia hati-hati, dia cuman cari duit doang. Dia nggak pernah diakonia, dia nggak pernah, ya, dia cuman cari duit. Nah itulah yang rusak. Itulah sebenarnya orang-orang yang rusak Indonesia. Sama dengan mualaf-mualaf ini, karena memang murtadin dan mualaf itu dibisniskan. Kita pernah bahas ya, kita sudah pernah bahas. Itu memang dibisniskan. Nah, sekarang kita temanya adalah bagaimana tadi ya pertanyaan tadi ya, mengapa? Kita lanjutkan, mengapa orang-orang Islam di Bekasi ini nggak boleh melarang ada gereja di perumahan mereka? Itu udah berkali-kali ya, nggak cuma sekali dua kali. Mengapa demikian? Karena mereka sudah dibisikin, di framing, dikasih tahu, dicekokin, ya, kalau ada gereja nanti kamu masuk neraka. Artinya memang tidak ada Pancasila di dalam Islam.
Islam itu sampai kapanpun tidak bisa berpancasila. Loh, Soekarno kan Islam, siapa bilang Soekarno Islam? Oh, dia masih kedukun, masih segala macam kok. Ya kan? Masih percaya animisme, dinamisme kok, mana Islam? Ya, bukan, Soekarno itu bukan Islam. Soeharto bukan Islam. Lalu ada yang namanya Haji Muhammad segala macam, bukan. Yang Islam itu Anies Baswedan, ya. Ade Armando Islam bukan? Ya nggak tahu. Kata orang Islamnya Ade Armando bukan Islam. Jokowi Islam bukan? Loh, kata orang Islam Jokowi bukan orang Islam. Definisi Islam itu apa makanya? Ya kan? Nah, serem loh. Karena definisi Islam sendiri aja di Indonesia itu bisa banyak dan bisa bunuh-bunuhan. Kemarin Ahmadiyah kalau di Belanda, di Jerman disebut Islam, masjidnya gede. Paling gede di Eropa itu masjidnya Ahmadiyah. Paling berkembang itu Ahmadiyah ya di Eropa itu. Masjid yang Islam yang paling berkembang. Dan mereka sangat moderat sekali. Sangat moderat sekali karena mereka kalau nggak salah mengakui Yesus. Ya. Yang kedua, yang cukup berkembang itu ya adalah orang-orang ini apa namanya, apa itu yang Salafi itu ya, tapi itu kejam sekali dan tidak disukai, jadi langsung mecah banget. Yang Salafi ini kan yang Sunni kan, yang Ahmadiyah ini kan yang dianggap bukan Islam, tapi justru yang baik itu yang dianggap baik sama ini yang Ahmadiyah. Yang penerima Nobel itu kalau nggak salah juga orang Ahmadiyah ya. Lucu ya, ya begitu. Di Indonesia Ahmadiyah itu dibakar masjidnya seorang-orangnya. Jadi apa yang salah dong? Nah, oke. Kita izinkan terlebih dahulu.